Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak membahas lagi soal penalaran umum. Nah, bagi adik-adik yang belum ujian, tetap semangat, tetap gaspol lagi belajarnya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. So, sebelum menonton video ini, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel kakak, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Kalau sudah kakak ucapkan terima kasih, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, untuk soal yang pertama, kalimat yang menjadi ide pokok teks di atas adalah. Jadi kita langsung aja ke kalimat yang pertama. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Jadi, sebenarnya kalimat yang menjadi ide pokok itu bisa kita temukan di paragraf pertama maupun di kalimat pertama. Biasanya seperti itu. Nah, di sini kita lihat dulu option A. Jadi nggak perlu dibaca semua teks ya. Oke, option A. Pengawet adalah zat aditif yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Nah, ini bisa jadi kenapa? Karena kan di sini menjelaskan bahwa pengawet itu merupakan zat aditif. Nah, nanti ya dibicarakan juga apa aja yang dapat dicegah oleh adanya pengawet makanan ya. Kayak gitu. Nah, yang B, zat aditif ditambahkan pada makanan adalah minuman untuk memperkuat rasa. Ini juga benar, tapi ini sebagai kalimat penjelasnya, kayak gitu ya, bukan sebagai ide pokoknya. Yang C, kerusakan makanan disebabkan oleh mikroorganisme. Ini juga kalimat penjelas, ya, ini juga benar, tapi kurang tepat. Yang D, bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme, juga kalimat penjelas. Yang E, reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah dengan fermentasi. Ini juga benar, tapi ini lebih ke cara pencegahannya. Nah, jadi yang menjadi ide pokok pada teks tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan dan minuman. Jadi yang tepat itu kira-kira adik-adik jawabnya apa? 1, 2, 3. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option A, yaitu pengawet adalah zat adiktif yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. So, jawaban yang paling benar adalah option A. Next, soal nomor 2. Manakah yang menjadi faktor penyebab kerusakan makanan adalah? Oke, di sini juga terdapat pada kalimat kedua yang berbunyi, kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Oke ya. Nah, jadi kira-kira menurut adik-adik jawabannya apa? Setelah kita lihat dan kita amati dulu yang option A, makanan yang diolah menggunakan alat yang tidak steril. Tidak termasuk ya. Yang B, bahan yang digunakan untuk makanan tidak bersih. Bukan faktor penyebab ya. Yang C, munculnya mikroorganisme yang menimbulkan reaksi kimia. Nah, ini bisa jadi karena disebutkan di kalimat kedua, kerusakan makanan disebabkan oleh mikroorganisme. Oke, kita simpan dulu option C. Makanan yang diolah banyak menggunakan pewarna buatan. Bukan ya, ini lebih tepatnya ke contoh bahan pengawet ya. Yang E, munculnya jamur pada makanan. Juga kurang tepat. Nah, jadi ini udah jelas ya jawabannya option E karena udah tergambar pada kalimat nomor 2, yaitu munculnya mikroorganisme yang menimbulkan reaksi kimia. So, jawaban yang paling tepat adalah option C. Next, soal nomor 3. Reaksi kimia dapat dicegah oleh adanya pengawet antara lain sebagai berikut. Kecuali. Ya, kecuali. Jadi bisa kita baca dulu kalimat yang ketiga.
Bahan pengawet yang mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah misalnya dengan fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Berarti salah satunya fermentasi ya. Nah, kalimat selanjutnya juga berbunyi, reaksi kimia lain juga dapat dicegah oleh adanya pengawet antara lain pengasaman, oksidasi, pencoklatan atau browning, dan reaksi enzimatis lainnya. So, kita lihat optionnya. A. Fermentasi, benar, kita lihat. Kan udah tergambar juga tadi. B. Oksidasi juga ada. C. Pengasaman juga ada. Dan D. Pencoklatan juga ada. Yang E. Penghancuran tidak tergambar di dalam paragraf tersebut. Jadi reaksi kimia dapat dicegah oleh adanya pengawet antara lain sebagai berikut, kecuali adalah option E, yaitu penghancuran. Bisa ya adik? Bisa dong. Yang keempat, berdasarkan tabel di atas, manakah yang tidak termasuk bahan pengawet? Jadi kita baca dulu contoh bahan pengawet dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Seperti asam benzoat, ya, natrium benzoat, kalium benzoat, ya, semuanya ada di dalam tabel nama-nama bahan pengawet. Nah, kita lihat yang option A, asam benzoat ada nggak di dalam tabel? Ada, yaitu pada baris pertama. Yang B, natrium nitrat juga ada di baris ketiga. Sedangkan D, natrium benzoat juga ada di baris pertama. Yang E, asam karbonat tidak ada di dalam tabel. Jadi jawaban yang tidak termasuk bahan pengawet adalah option E, yaitu asam karbonat. Next, soal nomor 5, asam propionat digunakan untuk mengawetkan. Oke, kita lihat di dalam tabel, asam propionat berguna untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Jadi yang kita lihat di option yang benar itu adalah roti dan keju olahan itu adalah option D. Jadi jawabannya yang tepat adalah option D. Next, soal nomor 6. Bahan pengawet yang digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak adalah. Kita baca tabel, lalu kita lihat kegunaannya. Kita lihat yang menghambat oksidasi lemak dan minyak. Itu terdapat pada baris ke-5 ya. Nah, ini terdapat pada baris ke-5 dan juga baris ke-6. Karena di sini kan menghambat oksidasi pada lemak dan minyak juga ada. Nah, tapi yang lebih tepatnya itu kan yang baris ke-5 ya, butil hidroksianisol atau BHA. Karena yang baris ke-6 juga benar, tapi tidak terlalu menjelaskan yang pentingnya menuju ke yang mana kayak gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah butil hidroksianisol. Next, soal nomor 7. Bahan pengawet yang mempunyai kegunaan yang sama adalah. Jadi kita lihat kegunaan yang sama ya. Di sini yang sama itu apa? Natrium nitrit dan asam benzoat. Kita lihat natrium nitrit mengawetkan daging dan olahan keju, sedangkan asam benzoat itu adalah mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Salah ya. Yang B, asam benzoat dan asam propionat. Natrium benzoat itu terdapat pada baris pertama, yaitu mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Sedangkan yang asam propionat mengawetkan roti dan keju olahan. Tidak benar ya, tidak sama. Yang C, natrium nitrat dan asam askorbat. Natrium nitrat itu pada baris ketiga mengawetkan daging, olahan dan keju, sedangkan asam askorbat itu mengawetkan daging, olahan, kaldu dan buah dalam kaleng. Juga tidak sama, berbeda ya. Yang option D, natrium benzoat dan kalium benzoat. Nah, ini sama karena terdapat pada baris pertama yang berfungsi kegunaannya mengawetkan makanan dan minuman ringan,
kecap dan saus. Jadi udah tepat jawabannya D, nggak perlu lagi cari yang option E. So jawabannya adalah option D. Nah, sekian dulu pembahasan soal dari kakak. Nah, sebenarnya soal untuk penalaran umum tuh kita harus bisa mengamati kalimat pada pertanyaannya dulu, baru kita hubungkan ke dalam program maupun ke dalam tabel. Nah, jadi kita harus lihai juga melihat tabelnya, jangan sampai salah baca ya, karena pasti ada kesamaan setiap baris di dalam tabel tersebut. Nah, kayak gitu triknya untuk penalaran umum. Semoga adik-adik terbantu dengan adanya video ini. Kalau adik-adik suka like, kalau tidak suka dislike aja. Dan kalau yang baru bergabung, bantu dengan subscribe dan share juga ke teman-temannya. Semoga sama-sama membantu ya, dan bermanfaat juga. Thanks for watching.